Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Husna, peserta Latsar CPNS Angkatan 34 PPSDM Regional Bandung Pemerintah Kabupaten Indragiri. Saat ini saya akan membahas tentang tugas individu 2 saya terkait dengan analisis isu efektivitas kinerja berdasarkan tugas. Baik, kita akan memulai. Yang pertama adalah pra-analisis atau mengidentifikasi dan deskripsi isu tersebut. Menggunakan metode environmental scanning dan metode pentaholer, maka didapatkanlah 6 isu, yaitu anak yang mudah bosan saat proses pembelajaran berlangsung, kurangnya kreativitas anak didik, permasalahan komunikasi yang kurang efektif antara orang tua dan pihak sekolah, kurangnya sarana dan prasarana sekolah seperti alat permainan luar, kemudian keterbatasannya ruang bermain anak, dan administrasi guru yang belum maksimal. Setelah kita analisis, maka kegiatan selanjutnya adalah menapis isu menggunakan metode APKL, menetapkan rentang penilaian 1-5. Apa sih APKL itu? Aktual, isu yang benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan. Sedangkan kelayakan, yaitu menyangkut hajat hidup untuk orang banyak. Sedangkan problematik, artinya isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks, dan kelayakan itu masuk akal dan dapat dimunculkan pemecahan masalahnya. Maka dari ke-6 analisis tersebut, nilai yang paling tinggi adalah nomor 1, anak yang mudah bosan saat proses pembelajaran berlangsung. Selain metode APKL, ada juga nih kita bisa menapis isu tersebut menggunakan alat bantu tapisan USG atau Urgency, Seriousness, and Growth. Apa sih USG itu? USG, urgency, seberapa mendesak suatu isu harus dibahas. Sedangkan seriousness, seberapa serius isu itu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. And then growth, seberapa besar sih kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Nah, di sini saya membuat rentang 1-3 dan dihasilkan kriterianya. Jika total 3-7 itu termasuk tidak sangat USG, sedangkan 8-9 itu termasuk sangat USG. Berarti ada 3 ya, totalnya 8-9. Namun kita ambil yang paling tinggi karena kita hanya menganalisis satu isu saja, yaitu anak yang mudah bosan saat proses pembelajaran berlangsung. Kalau tadi kita menapis, sekarang kita lebih mendalami dan menganalisis isu. Ada loh 3 metodenya. Yang pertama menggunakan mind mapping. Nah, di sini anak yang mudah bosan saat proses pembelajaran berlangsung. Penyebabnya pembelajaran kurang menarik dan menyenangkan, pilihan kegiatan main yang terbatas, pembelajaran yang monoton, pendekatan pembelajaran masih berpusat pada guru. Sedangkan akibatnya pembelajaran menjadi kurang efektif dan hasil capaian perkembangan anak kurang maksimal. Pihak-pihak yang terlibat adalah guru, kepala sekolah, dan orang tua. Kalau tadi menggunakan mind mapping, sekarang menggunakan fishbone diagram. Nah, penyebabnya ada 4 kategori, yaitu sistem, skill, surroundings atau lingkungan, supplies atau pemasok. Kalau dari sistem, indikatornya pendekatan pembelajaran berpusat masih pada guru, sedangkan pembelajaran juga masih monoton. Kalau dilihat dari skillnya, yaitu kreativitas guru masih kurang. Sedangkan dari surroundings atau lingkungan, terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana sekolah. Kalau untuk suppliesnya, yaitu keterlibatan pihak sekolah, motivasi orang tua, dan kompetensi guru. Selanjutnya, kita menggunakan analisis SWOT. Ada S,
strength atau kekuatan. Kekuatannya adalah motivasi. Pentingnya motivasi orang tua terhadap anak. Peran guru dalam pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Kemudian weakness atau kelemahan. Keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya kreativitas guru dalam merancang kegiatan pembelajaran. Opportunities, peluang, pemanfaatan sumber belajar dari lingkungan sekitar, peran guru dalam pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Oke, yang selanjutnya threats atau ancaman. Pembelajaran kurang efektif dapat mengakibatkan anak yang mudah bosan saat proses pembelajaran berlangsung, mengakibatkan hasil capaian perkembangan kurang maksimal. Setelah sudah dianalisis, sudah ditapis dan mendalami analisis isu, kemudian yang terakhir adalah kita membuat alternatif penyelesaian isu menggunakan tabel berikut. Nah, di alternatif penyelesaiannya menggunakan pendekatan saintifik dan metode pembelajaran STEM untuk meningkatkan minat belajar peserta didik. Tahapannya adalah guru mempelajari dan memahami terkait strategi pembelajaran tersebut, menyediakan bahan ajar yang bersumber dari lingkungan didukung oleh pihak sekolah dan penyediaannya. Guru merancang ragam pilihan main anak yang dapat mengasah ide dan kreativitasnya. Keempat, memberikan kesempatan anak untuk merdeka belajar, menyediakan pilihan main lebih dari satu. Misalnya 4 kegiatan main, dan anak dibebaskan untuk memilih permainan yang ia minati. Kemudian guru memberikan pertanyaan terbuka untuk menggali pengetahuan anak. Kemudian guru menyampaikan hasil perkembangan anak kepada orang tua dan bekerja sama dalam kegiatan pembelajaran di rumah dalam konteks kehidupan sehari-hari. Hasil tahapannya, anak merasa tidak tertekan saat kegiatan pembelajaran berlangsung, mengasah kreativitas dan menggali pengetahuan. Peran orang tua dan sekolah pada proses stimulasi perkembangan anak. Para pihak yang terkait adalah guru, kepala sekolah, dan orang tua. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.